arah kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tertuang beberapa sasaran ekonomi untuk tahun 2024. Di antaranya, mengenai pertumbuhan ekonomi yang diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%. Laju inflasi dipatok dengan kisaran 1,5% sampai 3,5%. Serta beberapa target ekonomi lain terkait nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak mentah, serta jumlah lifting migas. Berbagai fraksi di DPR RI memberikan sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Target pemerintah dinilai sudah realistis. Hanya saja, arah kebijakan ekonomi perlu lebih menyasar pada rakyat kecil. Seperti memprioritaskan sektor pertanian dan UMKM yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi saat pandemi melanda. Nah, pengalaman kita di tengah situasi COVID sekalipun, gitu ya, kita mampu memanage situasi sulit itu, dan kemudian tentu saja UKM mendapat perhatian besar yang kita berharap ke depan juga akan menjadi satu fokus perhatian pemerintah, karena bagaimanapun ketahanan UKM itu sudah teruji lebih mampu dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan bahkan gejolak yang ada. Tapi berbagai sektor-sektor lain tentu saja itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tentu termasuk dari sisi sumber daya alam yang kita punya sangat begitu besar. Lebih lanjut, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menimbang kembali urgensi dari kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan. Mulai dari kebijakan subsidi listrik yang kurang berpihak pada rakyat jelata, hingga gelontoran dana raksasa untuk membangun IKN. Anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk mengurangi utang negara serta menekan angka kemiskinan. Nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, pada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Panja-panja akan dibentuk, dan ini momen yang sangat bagus, sangat strategis. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2024 yang disusun bersama DPR merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tak heran bila anggota Dewan menginginkan sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024. Ini terutama program-program proyek strategi nasional yang sekarang akan dikebut ya, di bidang infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, ini akan terrealisasi. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KEM PPKF ini akan terlaksana dengan bagus. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengapresiasi segenap pandangan berbagai fraksi DPR terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Peningkatan kualitas belanja negara akan dilakukan dengan aspek efisiensi untuk kebutuhan dasar dan program prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan masalah gizi buruk. Penguatan efektivitas kebijakan fiskal memang perlu dijaga, mengingat APBN punya peran penting sebagai instrumen peredam gejolak dan ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.